Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Semoga anak-anakku sehat semuanya dan baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Fil. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, surah Al-Fil adalah surah yang ke-105. Kita ketahui anak-anak bahwa surah di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 114. Nah, urutan yang ke-105 adalah surah Al-Fil. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Fil diturunkan di kota Mekah. Karena itu surah Al-Fil disebut dengan surah Makkiyah. Kata Makkiyah artinya bangsa Mekah. Karena surah Al-Fil diturunkan di kota Mekah, maka surah Al-Fil digolongkan dengan surah Makkiyah. Al-Fil artinya gajah. Surah Al-Fil menceritakan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah yang akan menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Hal ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, peristiwa Raja Abroha mau menghancurkan Ka'bah itu tepat pada tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut disebut dengan tahun gajah. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, Abroha berkeinginan menghancurkan Ka'bah karena dia iri dan dengki kepada bangsa Arab yang kaya raya. Dan ia sangat marah dengan keberadaan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berziarah dan melaksanakan ibadah haji. Sementara gereja yang dibangun oleh Abraha, yaitu di kota Son'a, tepatnya di Yaman, itu gereja tersebut sepi pengunjungnya. Padahal gereja tersebut dibangun sangat megah. Bahkan dikisahkan gereja tersebut bertatahkan emas. Gereja tersebut bernama Gereja Qulais. Dengan demikian, dia sangat benci dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dia membangun gereja Qulais berkeinginan agar bangsa Arab akan berbondong-bondong pergi ke Yaman, seperti umat Islam pergi menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Tapi kenyataannya, gereja yang dia bangun tetap saja sepi. Oleh karena itu, dia berkeinginan keras ingin menghancurkan Ka'bah. Selain itu, Abroha
ingin agar kota Son'a menjadi pusat perdagangan, sehingga dia menjadi kaya raya karena banyak pengunjung yang berbelanja di kota Son'a. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah saat itu tidak ada yang sanggup menghalangi rencana Abroha, karena Abroha membawa pasukan gajah dengan senjata lengkap dan berbaju besi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dalam melindungi Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil. Burung ababil tersebut membawa kerikil-kerikil yang sangat panas. Kemudian kerikil tersebut dilemparkan kepada pasukan gajah. Kerikil-kerikil itu mengenai kulit para tentara Abroha, sehingga terasa panas dan gatal, dan tidak terasa mereka menggoreskan pedangnya ke tubuh mereka sendiri, sehingga mereka semua mati binasa. Kejadian ini termasuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suku Quraisy yang angkuh dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya mereka bersyukur kepada Allah, tetapi justru telah menyembah berhala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, kisah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fil. Sekarang marilah kita membaca surah Al-Fil beserta artinya. Silakan dilihat tulisannya. Bapak bacakan dan silahkan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau lihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia Tuhanmu telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia Tuhanmu telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tersebut melempari mereka dengan bebatuan dari neraka Sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Dia Tuhanmu telah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, dalam membaca surah Al-Fil, kita harus memperhatikan makhorijul hurufnya atau tempat-tempat keluarnya huruf. Dalam membaca huruf dal harus dibedakan dengan dhad. Kaidahum dengan fi tadlil beda. Da sama do beda. Kemudian toiron, membaca huruf to dengan ta itu harus beda. Toiron sama tarmihim ya. Ta dengan to jelas beda. To ya, dengan ta harus dibedakan. Kemudian antara ha dengan ha harus dibedakan. Bi ashabi dengan kaidahum ya, harus beda. Tidak boleh ha dibaca ha. Bi ashabi salah. Yang betul bi ashabi. Kaidahum hum ha. Tidak boleh dibaca ha. Tidak boleh kaidahum salah. Harus kaidahum. Kemudian kita harus bisa membedakan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah atau biasa disebut dengan idgham syamsiyah itu harus dilebur, harus dimasukkan. Contoh, Ar-Rahman, yaitu alnya itu lamnya hilang, langsung masuk ke ro. Ar-Rahman. Tidak boleh dibaca Al-Rahman, tapi harus Ar-Rahman. Ar-Rahim. Berbeda dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah harus dibaca jelas, alnya terbaca. Bunyi lam sukunnya terbaca dengan jelas. Contoh, dalam lafaz al-fil, bi ashabil fil, tidak boleh dibaca bi ashabif fil. Bif salah, bukan bif tapi bil. Jadi bi ashabil fil. Ya, gitu ya. Kita harus bisa membedakan antara alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kemudian ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah harus dibaca izhar. Izhar artinya jelas. Contoh, toyron ababil. Ron a harus jelas, tidak boleh dibaca toyron ababil. Ron kelamaan. Ya, harus jelas. Ron a. Toyron ababil. Gitu ya. Nah, jikalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin, maka harus dibaca ikhfa yang artinya samar. Contoh, min sijil ya, min ya, ketika kita membunyikan huruf nun mati sudah mengira-ngirakan bunyi sin. Jadi min sijil samar, ada dengungnya 2 ketuk. Min sijil ya. Jadi ikhfa itu artinya samar, tapi dalam prakteknya itu ada dengungnya sedikit. Min sijil, tidak boleh dibaca jelas min sijil, salah. Yang benar min sijil. Nah, sekarang kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka harus dibaca idgham bi ghunnah, dimasukkan dan mendengung. Lamanya 2 ketuk. Contoh, ka'asfim ma'kul. Ya. Tidak boleh ka'asfim ma'kul, kurang dengungnya. Harus mendengung lamanya 2 ketuk. Ka'asfim ma'kul. Gitu ya. Oke anak-anak, silakan nanti dihafalkan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Silakan dihafalkan surah Al-Fil. Kemudian pada pertemuan berikutnya, kalian harus menyetorkan hafalannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.